Halo teman-teman, kita masih berada di bab 4 yang berjudul Kehidupan. Kekayaan ada pada pikiran. Sekarang kita akan memasuki subbab yang kelima yang berjudul Nak, pernikahan adalah perjanjian menyangkut ekonomi. Anakku, semua penjelasan yang sudah kusampaikan hingga sekarang bila diringkas akan jadi seperti ini. Kumpulkan uang modal dengan pola konsumsi yang baik dan pakailah uang itu untuk investasi aset stabil agar bisa membuat struktur profit di atas fondasi pendapatan dari modal. Hari ini, aku akan menulis tentang pernikahan. Topik ini akan kubuka dengan kalimat berikut. Sebelum perjanjian atas dasar cinta, pernikahan adalah perjanjian atas dasar ekonomi. Mendengar kalimat itu, bisa jadi kamu pikir aku ini orang yang materialistis. Akan tetapi, aku yakin betul dengan prinsip tersebut, dan aku tak punya keinginan untuk mengubah pemikiran itu. 90% kehidupan kita berkaitan dengan masalah ekonomi. Kehidupan itu seperti struktur bangunan yang atap spiritualnya diletakkan di atas fondasi berupa tujuan bernama uang. Fondasi sebuah bangunan harus kuat agar atap spiritual atau mental bisa terpasang kokoh. Karena itulah kukatakan bahwa dalam pernikahan, perjanjian atas dasar ekonomi harus didahulukan. Mungkin kamu bakal bertanya begini, jadi maksud ayah, aku harus menikah dengan orang yang punya banyak uang? Bukan begitu. Aku tidak menyuruhmu menikah dengan perempuan kaya raya. Aku hanya berharap kamu bisa menikah dengan seseorang yang memiliki kepekaan atau logika yang baik tentang perekonomian. Zaman sekarang, apa pentingnya punya banyak dan sedikit uang? Pengetahuan ekonomi itu 100 kali lipat jauh lebih penting. Hari ini akan kubahas cara untuk mencari seseorang yang memiliki kepekaan ekonomi yang baik. Seseorang yang kuharapkan bisa menjadi pasangan hidupmu kelak. Pertama, orang yang memiliki keberuntungan atau bok dalam bahasa Korea. Kedua, orang yang memiliki kebijaksanaan. Ketiga, orang yang paham rasa. Kuulangi, pertama, orang yang memiliki keberuntungan. Kedua, orang yang memiliki kebijaksanaan. Yang ketiga, orang yang memiliki dan paham rasa. Orang yang memiliki keberuntungan, seseorang seperti Bokbuin. Dalam sejarah modern Korea Selatan, salah satu jenis manusia yang paling terdistorsi adalah Bokbuin. Dalam istilah masa sekarang, Bokbuin hampir sama dengan seseorang yang mampu memiliki banyak rumah dengan melakukan spekulasi tentang properti. Bokbuin adalah ahli ekonomi yang paling hebat di masa modern ini. Begitu menyedihkan ketika mereka diperlakukan selayaknya orang serakah dan tidak tahu malu. Yang paling banyak melakukan itu adalah drama dan berita. Mulai sekarang, seharusnya pandangan terhadap Bokbuin berubah. Mereka adalah orang-orang yang bisa memperkirakan keadaan ekonomi negara dengan tepat. Seringkali mereka menjinjing tas bertali pendek. Akan tetapi, dibandingkan ahli ekonomi manapun, mereka bisa memperkirakan arah dari pergerakan perkembangan properti dan tanah. Misalnya, di area sepanjang sungai atau area yang menyusuri jalan. Sebelum para ahli merekomendasikan hal tersebut, para Bokbuin sudah terlebih dahulu membeli tanah atau membangun rumah di area tersebut. Bokbuin adalah ahli yang terlahir dengan bakat kemampuan ekonomi. Nah, menikahlah dengan orang yang mirip dengan Bokbuin. Jika kita hanya mementingkan fisik dan tidak bisa menemui orang yang memiliki kepekaan ekonomi yang baik, dampaknya bisa buruk. Orang yang tidak memiliki pengetahuan ekonomi akan menghabiskan uang kita. Bisa juga membuat kita jadi kesulitan. Baju mewah, tas mewah, mobil mewah, barang-barang mewah bisa menghancurkan atap rumah tangga kita. Nah,
kamu harus menikah dengan orang seperti Bok Buin. Kedua, orang dengan kebijaksanaan, seseorang seperti dukun Indian. Sebagian besar agama menggambarkan citra Tuhan sebagai laki-laki. Karena itu, pencitraan dari Tuhan seringkali digambarkan dalam sosok ayah. Sebaliknya, orang Indian menganggap citra Tuhan terdapat pada ibu. Ibu Pertiwi, kehadiranmu memberi kehidupan pada dunia ini. Orang Indian berdoa dengan memanggil Tuhan dengan sebutan ibu. Bagi mereka, sosok yang paling terhormat selayaknya Tuhan adalah ibu. Seperti ibumu, semua perempuan adalah sosok yang bijaksana. Oleh karena itu, dukun Indian ditempatkan sebagai perempuan yang paling bijaksana dalam suku tersebut. Tak hanya di suku Indian, sejak zaman dahulu, kaum laki-laki biasanya menjadi pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan lain selain berburu. Tentu saja seseorang yang diangkat menjadi dukun Indian adalah perempuan yang paling bijaksana dari kelompok tersebut. Seorang dukun akan menjadi pengambil keputusan tidak hanya dalam hal berburu dan bertempur, tapi juga isu-isu penting. Mereka memiliki kepala suku, tetapi biasanya hanya sebagai lambang dari kelompok tersebut. Dan untuk keputusan penting diambil berdasarkan opini sang dukun. Pada abad ke-21 ini, memecahkan masalah keseharian jauh lebih penting dari permasalahan pemburuan dan pertengkaran. Hidup di abad ke-21 memerlukan kebijaksanaan selayaknya dukun. Kamu harus menikah dengan seorang perempuan yang memiliki kebijaksanaan selayaknya seorang dukun Indian. Laki-laki biasanya hanya memiliki kemampuan untuk bertahan dari perburuan dan susah untuk mendapat kebijaksanaan seperti dukun. Nikahi perempuan yang bijaksana, yang bisa menjadi tangan kananmu yang kuat. Ketiga, orang yang mengerti rasa, seseorang seperti Lee Yong-ja. Orang yang mengerti rasa makanan biasanya juga mengerti rasa kehidupan. Tidak ada hal yang lebih penting dalam kehidupan ini selain makanan. Mereka yang bisa menikmati makanan baru bisa menikmati kehidupan. Orang yang tidak bisa merasakan makanan enak sudah pasti tidak bisa membuat makanan yang lezat. Perempuan seperti Lee Yong-ja yang paham betul rasa dalam makanan akan membuat mulut kita dipenuhi kegembiraan. Kita juga harus mengerti rasa makanan untuk bisa memasak masakan lezat dan menyenangkan pasangan kita. Kepekaan terhadap rasa makanan seperti yang dimiliki Lee Yong-ja serta kemampuan untuk melihat sisi menyenangkan dari hidup akan membuat hidup kita berbahagia. Nak, menikahlah dengan perempuan seperti Lee Yong-ja. Dengan begitu kehidupanmu bisa terpenuhi oleh kebahagiaan. Kalau kamu bertemu dengan orang yang membawa malapetaka, kehidupanmu tidak akan bergairah, penuh dengan kerusakan dan kemalangan. Sebagai penutup, kuingatkan sekali lagi, menikahlah dengan perempuan seperti Bok Buin, dukun Indian, dan Lee Yong-ja. Camkan 3 faktor yang harus didahulukan saat memilih pasangan, yaitu pengetahuannya dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Setelah memenuhi ketiga faktor itu, barulah kita boleh melihat faktor fisik atau lainnya. Jangan seperti orang yang kekanak-kanakan, yang melihat fisik dulu baru menilai pengetahuan sosial, budaya, dan ekonomi. Kita tidak akan bisa menemukan orang yang sesuai dengan cara seperti itu. Kalau kita menemukan seseorang yang sesuai dengan imbauanku ini, kita akan menemukan kecantikan yang tidak kasat mata. Aku menyebut kecantikan itu sebagai kecantikan sejati. Ayahmu ini termasuk yang beruntung. Awalnya aku menikahi ibumu karena rupa dan hatinya cantik di mataku. Dan ternyata dia adalah Bok Buin, dukun Indian, dan Lee Yong-ja. Tapi aku tak bisa menjamin kamu juga akan seberuntung aku. Nak, pernikahan adalah ikatan ekonomi terbesar dalam hidup kita.
Aku sangat berharap kamu bisa bertemu dengan pasangan yang baik. Berikut ini kutuliskan kutipan dari doa suku Celt Indian. Kupanjatkan doa dan permohonan agar jalan selamanya terbentang di depan langkahmu. 1-2 koin akan selalu ada dalam kantong uangmu, dan pekerjaan senantiasa tercurah di tanganmu. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab kelima yang ada di bab 4, yang berjudul, Nak, pernikahan adalah perjanjian menyangkut ekonomi. Selanjutnya, kita akan masuk ke subbab ke-6 yang ada di bab 4, yang berjudul, Anak perempuanku, menikahlah dengan orang seperti ini.